Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Syafna dalam konten sejarah. Oke, pernahkah kalian salah berbelok arah? Yang awalnya mau belok ke kanan, malah belok ke kiri. Ayo, pernah nggak? Pernah ya pasti ya. Ya, kalau zaman sekarang mah tinggal putar balik aja ya. Tinggal putar balik arah, lalu belok deh ke arah yang benar. Nah, zaman dulu juga ada nih yang salah berbelok arah, namun menyebabkan sebuah kejadian yang sangat besar dan sangat melegenda. Nah, kalian sudah tahu kan arahnya kemana? Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi, kejadian ini merupakan sebuah kejadian pembunuhan dari putra mahkota Austria-Hungaria bernama Franz Ferdinand, di mana Franz Ferdinand ini bersama istrinya dan supirnya itu salah berbelok arah. Yang seharusnya beloknya ke jalur A malah ke jalur B. Nah, ternyata di jalur B ini ada seorang nasionalis Serbia yang saat itu menjadi pemberontak bernama Gavrilo Princip, yang mana emang sudah berniat ya dengan kelompoknya itu ingin membunuh Franz Ferdinand. Lalu tanpa pikir panjang karena target sudah di depan mata, Gavrilo Princip langsung menembak Franz Ferdinand di tempat dan mengakibatkan kemarahan besar dari Austria-Hungaria. Hal itu memicu perang antar Austria-Hungaria dengan Serbia, dan juga karena kedua negara ini, kedua kerajaan ini saling mengikuti aliansi, maka dari itu aliansinya juga ikut membantu dan mulailah terjadi perang yang sangat besar, yaitu Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama merupakan salah satu perang global yang paling legendaris. Perang ini berlangsung dari tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai 11 November 1918. Perang Dunia Pertama merupakan perang yang terjadi di Eropa dengan membentuk dua poros besar yang saling beraliansi. Yang pertama yaitu blok sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan juga Rusia. Lalu ada juga blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, yang seharusnya juga ada Italia, namun Italia berbelot ya. Jadi mereka membelot dan tidak ikut dalam peperangan bersama teman-temannya di blok sentral. Jadi mereka malah istilahnya AFK gitu ya. Ya kayak game aja ya, tapi emang ini AFK itu Italia. Dan juga untungnya ada kerajaan besar bernama Ottoman ya, atau kalau kalian paham Kekaisaran Turki gitu ya, Turki Utsmani gitu ya. Nah, lanjut kita masuk ke faktor-faktor penyebab Perang Dunia Pertama. Tadi sudah disebutkan bahwasannya ada salah satu pembunuhan dari putra mahkota Austria-Hungaria yang dibunuh oleh Gavrilo Princip, dan itu merupakan sebuah rangkaian salah satu peristiwa yang menyebabkan letusan besar Perang Dunia Pertama. Namun kali ini kita bahas dulu mengenai apa saja sih sebenarnya hal-hal yang menyebabkan Perang Dunia ini. Nggak mungkin kan Perang Dunia besar ini, Perang Dunia Pertama ini menjadi suatu perang yang cukup memakan banyak korban jiwa tiba-tiba meletus saja, itu nggak mungkin. Jadi ada berbagai macam penyebab-penyebab, faktor-faktor yang mengantarkan dunia menjadi berkecamuk seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sebab umum. Jadi untuk Perang Dunia Pertama ini memiliki berbagai macam sebab umum ya. Yang pertama adanya perlombaan persenjataan, yang dimana ini memang pada zaman dahulu adanya suatu pengembangan persenjataan dan mereka tuh bersaing gitu untuk menjadi siapa sih yang paling terbaik dari yang terbaik gitu ya. Ya itu menjadi sebuah perlombaan dan ujungnya adalah suatu perang ya. Pasti kalau senjata digunakan untuk perang ya, bukan untuk main game ya pastinya ya. Oke, yang kedua adanya sebuah pertentangan antar negara di Eropa ya. Jadi emang tadi itu ya ada berbagai macam gejolak-gejolak di Eropa dan melebar meluas sampai keluar Eropa seperti itu. Lalu berikutnya adanya persekutuan antar negara. Jadi persekutuan antar negara tadi yang dibilang di awal, yaitu adanya dua blok yang saling bertentangan, yaitu blok sentral sama blok sekutu ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, setiap negara berusaha untuk memajukan industrinya sehingga menimbulkan sebuah persaingan gitu ya. Jadi emang saat itu Inggris itu memang industrinya itu cukup ya mumpuni ya. Zaman sekarang tuh udah di atas angin gitu ya. Nah tapi Jerman ini ya, secara tidak langsung
bergerak nih ya, seret, dah tiba-tiba langsung jedar, langsung Jerman menjadi sebuah negara yang industrinya lumayan maju gitu ya, dan ini menyebabkan suatu gejolak antar dua negara ini ya. Dan berikutnya merupakan suatu yang sangat krusial, yaitu memperluas daerah jajahan, di mana negara jajahan ini diperlakukan seperti negara koloni ya. Jadi dimanfaatkan untuk mengambil bahan baku mentah, lalu juga dimanfaatkan sebagai tenaganya ya dalam mencari bahan baku tersebut gitu, dan diolah menjadi sebuah bahan yang jadi. Nah, bahan jadinya juga dipasarkan biasanya di negara-negara koloni atau mungkin di negara-negara lainnya. Itulah dari sebab umum terjadinya Perang Dunia II. Lalu kita lanjut ke sebab khususnya. Sebab khusus Perang Dunia Pertama yaitu terjadinya penembakan putra mahkota Franz Ferdinand yang mana dilakukan oleh seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip pada tanggal 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia. Nah, itulah dari sebab umum dan sebab khusus Perang Dunia Pertama. Lalu kita lanjut ke berikutnya, yaitu jalannya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlangsung dari tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918, yang mana diawali perang antara Austria melawan Serbia, kemudian melibatkan sekutu-sekutunya yang tergabung dalam aliansi masing-masing. Serbia mendapatkan dukungan dari Prancis dan juga Rusia, dan juga Austria-Hungaria mendapat dukungan dari Jerman. Pada tanggal 4 Agustus 1914, ketika Jerman menerobos Belgia untuk menyerang Prancis, Inggris memberikan bantuan kepada Belgia dan Prancis, lalu menyatakan perangnya juga dengan Jerman karena tergabung dalam aliansi sekutu. Lalu dalam waktu seminggu, 5 negara besar tersebut tergabung dalam perang antara Austria lawan Serbia gitu, dan menyebabkan meluas hingga menjadi Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama terbagi menjadi 2 front. Yang pertama ada front barat, yaitu Jerman menghadapi Prancis. Lalu yang kedua ada front timur, yaitu Jerman menghadapi Rusia gitu. Pada bulan September 1914, Jerman sudah mencapai Sungai Marne dan mengancam Paris. Namun rencananya gagal ya, karena berhasil ditahan Prancis ya. Dan juga Jerman ini juga merasa kewalahan karena di lain sisi Jerman juga sedang menghadapi Rusia di sana, seperti itu. Untuk mematahkan blokade Inggris, pada tanggal 31 Januari 1917, Jerman melancarkan perang kapal selam tak terbatas secara besar-besaran. Akibat adanya hal tersebut, kapal dari Amerika Serikat ikut ditenggelamkan oleh Jerman dan menyulut api dari kemarahan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang semula bersikap netral akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 10 April 1917. Sementara di lain sisi, pihak Rusia yang termasuk blok sekutu terjadi pergolakan internal, adanya suatu pemberontakan dari kaum Bolshevik yang mengakibatkan Rusia harus turun dari medan pertempuran Perang Dunia Pertama ini. Mundurnya Rusia dalam Perang Dunia Pertama ini menguntungkan pihak blok sentral. Akan tetapi blok sekutu berhasil membalikan keadaannya karena Amerika Serikat sudah mulai mengikuti jalannya perang, yang mengakibatkan banyak sekali pihak dari blok sentral itu mundur secara perlahan, mundur alon-alon, dan kemenangan ada di depan mata oleh blok sekutu. Pasukan dari blok sekutu mulai menyerang dari berbagai arah, menyerang ke berbagai wilayah-wilayah yang ada di blok sentral, dan mengakibatkan terjadinya suatu kekalahan yang cukup besar yang dirasakan oleh blok sentral. Pasukan Jerman juga terus berjuang menahan gemburan-gemburan dari sekutu. Akan tetapi memang karena dalam internal Jerman saat itu terjadi pemberontakan, maka dari itu Jerman dengan berat hati menyatakan menyerah dalam Perang Dunia Pertama dan mengakhiri jalannya Perang Dunia Pertama ini dengan kemenangan pihak sekutu. Pada tanggal 11 November 1918, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata dan resmi Perang Dunia Pertama sudah berakhir dengan kekalahan blok sentral dan kemenangan blok sekutu. Lalu kita lanjut ke berikutnya, yaitu berakhirnya Perang Dunia Pertama. Berakhirnya Perang Dunia Pertama ditandai dengan berbagai macam perjanjian-perjanjian, yang diantaranya adalah perjanjian Versailles, yaitu perjanjian antar sekutu dengan Jerman. Lalu ada perjanjian Neuilly, yaitu perjanjian damai dari sekutu dengan Bulgaria. Lalu ada perjanjian Saint-Germain-en-Laye, yaitu antara perjanjian damai Austria dengan sekutu. Lalu ada juga perjanjian Sevres yang merupakan perjanjian damai antara pihak sekutu dan pihak Turki Utsmani.
di mana perjanjian-perjanjian tersebut dirasa sangat merugikan pihak blok sentral ya, karena memang blok sentral saat itu kalah perang. Jadi memang negara-negaranya ada yang dimerdekakan, wilayahnya ada yang diberikan kepada blok sekutu, dan juga ada yang menanggung beban biaya perang gitu. Jadi harus membayar suatu kerugian yang cukup besar nilainya. Dampak dari adanya Perang Dunia Pertama yaitu terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa yang nantinya juga menjadi sebuah wadah untuk negara-negara dalam menjunjung kedamaian dunia. Akan tetapi Liga Bangsa-Bangsa dalam perannya kurang maksimal sehingga nantinya akan timbul Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama ini juga mengakibatkan dampak yang cukup besar, yaitu kematian yang jutaan orang, lalu ada kehancuran gedung, ada kehancuran barang benda, kehilangan, dan lain sebagainya. Jadi Perang Dunia Pertama ini membawa dampak negatif bagi dunia. Nah, mungkin itu penjelasan dari Perang Dunia Pertama. Kalau ada saran atau kritik bisa tinggalkan di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.